Selamat datang, sahabat sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, kesehatan, serta keberkahan hidup. Pernahkah Anda mendengar pepatah yang mengatakan, makanan bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun? Nah, hal itu sangat benar, terutama bagi kesehatan ginjal kita. Ginjal adalah organ kecil yang luar biasa, namun sangat rentan jika kita salah dalam memilih makanan. Apalagi bagi para lansia, di mana fungsi ginjal sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Hari ini saya, Dr. Salsa, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia kesehatan, akan membongkar sebuah rahasia besar. Rahasia ini sering tidak disadari banyak orang. Ternyata ada 3 jenis buah yang justru paling ditakuti oleh ginjal. Buah yang sekilas terlihat segar, manis, bahkan sering dianggap menyehatkan, ternyata bisa menjadi musuh dalam selimut bagi kesehatan ginjal Anda. Bayangkan, hanya karena salah pilih buah, seseorang bisa mengalami gangguan fungsi ginjal yang berujung pada penyakit serius seperti gagal ginjal. Dan yang lebih menakutkan, gejalanya sering muncul diam-diam, tanpa disadari hingga kondisinya sudah parah. Oleh karena itu, jangan sampai Anda atau orang tua yang Anda cintai menjadi korban karena ketidaktahuan. Simak baik-baik video ini sampai akhir, karena saya akan ungkap satu persatu buah yang paling berbahaya bagi ginjal, khususnya bagi para lansia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia. Dan jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Pisang. Siapa yang tidak mengenal pisang? Buah yang satu ini begitu akrab di meja makan orang Indonesia. Rasanya manis, teksturnya lembut, mudah dicerna, dan sering dijadikan camilan sehat bagi anak-anak hingga lansia. Bahkan, sebagian besar orang menganggap pisang adalah buah terbaik untuk menjaga energi dan pencernaan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik lembutannya, pisang bisa menjadi musuh dalam selimut bagi ginjal, terutama bagi para lansia? Pisang kaya akan kalium, potasium, sebuah mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan detak jantung tetap stabil. Pada orang yang masih sehat, kalium dari pisang tidak akan menjadi masalah besar karena ginjal bekerja dengan baik untuk membuang kelebihan mineral ini melalui urin. Tapi pada lansia, kondisi berbeda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal untuk menyaring darah dan membuang zat berlebih mulai menurun. Akibatnya, kalium dari makanan bisa menumpuk dalam darah. Kondisi ini dikenal dengan istilah hiperkalemia. Jangan anggap remeh, karena hiperkalemia dapat memicu gangguan irama jantung, lemas, hingga serangan jantung mendadak. Bayangkan, hanya karena terlalu sering makan pisang, seorang lansia bisa mengalami risiko yang begitu besar tanpa disadari. Yang lebih berbahaya, pisang sering dianggap buah aman. Banyak orang tua atau anak yang dengan niat baik menyajikan pisang setiap hari kepada kakek atau neneknya. Padahal, jika ginjal mereka sudah melemah, kebiasaan ini justru bisa memperburuk kondisi. Ada banyak kisah nyata yang saya temui selama lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia. Tidak sedikit pasien gagal ginjal yang mengaku setiap hari rajin makan pisang karena percaya itu menyehatkan. Sayangnya, ketika diperiksa laboratorium, kadar kalium mereka sangat tinggi, membuat kondisi jantungnya tidak stabil. Beberapa bahkan harus segera menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Apakah berarti pisang berbahaya untuk semua orang? Tentu tidak. Pisang tetap bermanfaat bagi mereka yang ginjalnya sehat. Namun bagi lansia dengan riwayat penyakit ginjal, hipertensi, atau diabetes, konsumsi pisang perlu sangat dibatasi, bahkan kadang harus dihindari sesuai anjuran dokter. Jadi, sahabat sehat, jangan terkecoh dengan label buah sehat. Ingatlah bahwa kesehatan ginjal lansia sangat berbeda dengan mereka yang masih muda. Pisang yang manis di lidah bisa menjadi pahit akibat komplikasi berbahaya bila dikonsumsi tanpa bijak. Jeruk.
Siapa yang tidak tergoda dengan kesegaran jeruk? Buah berwarna cerah ini selalu identik dengan vitamin C, kekebalan tubuh, serta kesegaran yang menyegarkan tenggorokan. Jeruk kerap hadir di meja makan, dihidangkan sebagai pencuci mulut, atau dijadikan jus yang menyehatkan. Namun, di balik rasa asam manis yang menggoda, jeruk ternyata bisa menjadi beban yang sangat berat untuk ginjal lansia. Rahasia utamanya terletak pada kandungan kalium dan asam oksalat dalam jeruk. Sama seperti pisang, jeruk juga kaya kalium. Ketika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk jus segar atau dalam jumlah banyak sekaligus, kalium dapat menumpuk dalam darah. Bagi lansia dengan ginjal yang sudah melemah, kondisi ini bisa memicu hiperkalemia. Gejalanya beragam, mulai dari kesemutan, kelemahan otot, jantung berdebar tidak teratur, hingga risiko henti jantung. Namun bukan hanya kalium. Kandungan asam oksalat dalam jeruk juga bisa menjadi masalah serius. Oksalat adalah senyawa alami yang, jika bertemu dengan kalsium dalam tubuh, dapat membentuk batu ginjal. Bagi lansia yang sering mengonsumsi jeruk atau jus jeruk setiap hari, risiko terbentuknya batu ginjal meningkat drastis. Batu ginjal inilah yang sering menyebabkan rasa sakit luar biasa di pinggang, bahkan bisa menyumbat aliran urin sehingga memerlukan tindakan medis. Dalam praktik saya sebagai dokter, tidak jarang saya menemui pasien yang awalnya datang dengan keluhan nyeri hebat di pinggang. Setelah pemeriksaan, ternyata mereka mengalami batu ginjal. Saat ditelusuri, banyak di antara mereka yang memiliki kebiasaan minum jus jeruk hampir setiap hari, dengan keyakinan bahwa itu baik untuk kesehatan tubuh. Padahal tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru memperparah kondisi ginjal. Apakah ini berarti jeruk tidak boleh dimakan sama sekali? Tidak juga. Pada orang yang sehat dan ginjalnya masih berfungsi baik, jeruk bisa memberikan banyak manfaat. Namun pada lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, atau diabetes, konsumsi jeruk harus dibatasi dengan ketat. Bahkan, terkadang dokter akan menyarankan untuk menghindarinya sama sekali. Yang perlu diingat, bahaya jeruk biasanya muncul ketika dikonsumsi berlebihan. Satu buah jeruk sesekali mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi jika setiap hari dikonsumsi 3-4 buah, atau diminum dalam bentuk jus dengan kadar yang pekat, maka risiko kerusakan ginjal semakin besar. Kesalahan umum lainnya adalah memberikan jus jeruk dalam jumlah banyak kepada lansia dengan tujuan meningkatkan nafsu makan atau menambah energi. Padahal, itu sama saja dengan menambah beban kerja ginjal yang sudah lemah. Maka, sahabat sehat, jangan tertipu dengan label buah segar dan sehat. Ginjal lansia memiliki keterbatasan yang tidak bisa disamakan dengan tubuh muda. Jeruk yang asam segar di lidah bisa menjadi batu penghalang bagi ginjal untuk tetap bekerja optimal. Nangka. Siapa yang tidak tergoda dengan aroma khas nangka? Buah berwarna kuning cerah ini sering dijadikan campuran kolak, es buah, hingga dimakan langsung sebagai camilan manis. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa nangka bisa menambah energi karena rasa manisnya yang kuat. Namun, bagi para lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, nangka justru bisa menjadi bom waktu yang membahayakan. Rahasia utama terletak pada kombinasi gula alami tinggi, kalium, dan serat berat dalam nangka. Kandungan gulanya yang tinggi dapat meningkatkan kadar glukosa darah secara signifikan. Bagi lansia dengan riwayat diabetes atau prediabetes yang juga sering berkaitan dengan gangguan ginjal, konsumsi nangka berlebihan bisa memperburuk kondisi metabolisme tubuh. Ketika gula darah melonjak, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring dan menjaga keseimbangan tubuh. Tidak hanya itu, nangka juga kaya kalium. Sama seperti pisang dan jeruk, kalium dalam nangka dapat menumpuk dalam darah jika ginjal tidak mampu membuangnya dengan baik. Akibatnya, risiko hiperkalemia kembali mengintai. Gejalanya seringkali samar, mulai dari jantung berdebar, kesemutan, hingga kelemahan otot. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari hal ini sampai kondisinya sudah parah. Selain kalium,
Kandungan serat yang berat dalam nangka juga bisa menyulitkan sistem pencernaan. Pada beberapa lansia dengan pencernaan yang melemah, nangka sering menimbulkan kembung, perut tidak nyaman, bahkan diare. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi keseimbangan cairan tubuh, yang akhirnya kembali membebani kerja ginjal. Saya pernah menangani seorang pasien lansia dengan riwayat gagal ginjal tahap awal. Beliau sangat gemar makan nangka, terutama ketika musim panen tiba. Hampir setiap hari, beliau mengonsumsi nangka dalam jumlah banyak. Hasilnya, kondisi ginjalnya semakin memburuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, kadar kalium dan gula darahnya melonjak tinggi. Pasien ini akhirnya harus menjalani perawatan intensif agar kondisinya tidak semakin memburuk. Apakah ini berarti nangka berbahaya untuk semua orang? Tentu tidak. Pada orang sehat, nangka tetap bisa menjadi sumber energi alami yang baik. Namun, bagi lansia dengan gangguan ginjal, konsumsi nangka harus sangat dibatasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, dokter menyarankan untuk tidak mengonsumsinya sama sekali demi menjaga stabilitas tubuh. Hal yang sering dilupakan adalah pola makan lansia tidak bisa disamakan dengan orang muda. Apa yang terlihat aman dan sehat bagi anak-anak atau orang dewasa muda, bisa menjadi racun diam-diam bagi tubuh lansia. Nangka yang manis dan harum, bisa menjadi penyebab kerusakan ginjal jika dikonsumsi tanpa kontrol. Maka, sahabat sehat, jangan biarkan rasa manis sesaat mengorbankan kesehatan jangka panjang. Ingatlah bahwa ginjal lansia membutuhkan perlindungan ekstra. Nangka memang lezat, tapi bijaklah dalam memilih demi masa tua yang lebih sehat. Sahabat sehat, setelah kita membahas satu persatu buah yang paling ditakuti ginjal, kini mari kita lihat lebih dalam bagaimana dampak langsung dari konsumsi pisang, jeruk, dan nangka terhadap kesehatan ginjal, khususnya pada usia lanjut. Pertama, mari kita ingat bahwa fungsi ginjal lansia sudah tidak sekuat saat muda. Ginjal yang sehat bekerja seperti saringan super canggih, menyaring racun, mengatur cairan, menjaga kadar elektrolit, dan memastikan tubuh tetap seimbang. Namun seiring bertambahnya usia, saringan ini mulai aus. Bayangkan saringan air yang sudah lama dipakai pori-porinya tidak lagi rapat, kerjanya lebih lambat, dan mudah bocor. Itulah kondisi ginjal lansia. Ketika buah kaya kalium seperti pisang masuk ke tubuh, ginjal harus bekerja keras membuang kelebihan mineral ini. Namun, pada ginjal lansia yang lemah, kalium menumpuk dalam darah. Inilah yang disebut hiperkalemia, kondisi yang bisa mematikan dalam hitungan jam bila tidak segera ditangani. Efeknya, jantung bisa berdebar tidak teratur, napas terasa berat, otot melemah, hingga pingsan mendadak. Lalu jeruk dengan asam oksalatnya. Bagi ginjal lansia, oksalat ibarat pasir halus yang bisa menggumpal menjadi batu keras di saluran kencing. Batu ginjal ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa menghalangi aliran urin. Bayangkan aliran air di selang yang tersumbat batu ginjal akan bekerja semakin keras, tekanan meningkat, dan pada akhirnya ginjal bisa rusak permanen. Sementara itu, nangka dengan kandungan gula tinggi memberi beban ganda. Pertama, gula yang melonjak akan memaksa ginjal menyaring lebih banyak darah kaya glukosa. Kedua, kalium di dalamnya menambah risiko hiperkalemia. Jadi, dalam satu buah nangka, lansia bisa mendapat serangan dua arah, dari gula dan dari mineral. Inilah alasan mengapa pasien gagal ginjal seringkali dilarang mengonsumsi nangka sama sekali. Dampak lainnya adalah retensi cairan. Ginjal yang tidak mampu menyaring dengan baik akan membuat cairan menumpuk di tubuh. Akibatnya, kaki membengkak, perut terasa penuh, dan sesak napas karena cairan masuk ke paru-paru. Jika ditambah dengan pola makan kaya buah berkalium, kondisi ini makin cepat memburuk. Saya sering menyaksikan lansia datang dengan keluhan ringan seperti mudah lelah, kram otot, atau bengkak di kaki. Setelah dicek, ternyata ginjalnya tidak sanggup lagi menahan beban makanan sehari-hari. Ketika ditanya kebiasaan makan, barulah terungkap bahwa mereka rajin mengonsumsi pisang atau jus jeruk setiap pagi,
bahkan ditambah nangka sebagai camilan sore. Sesuatu yang dianggap sehat, justru menjadi racun yang mempercepat kerusakan ginjal. Inilah kenyataan yang pahit namun harus kita hadapi. Tidak semua buah cocok untuk lansia. Justru pada masa tua, tubuh membutuhkan pola makan yang lebih selektif dan hati-hati. Apa yang terlihat segar dan lezat di meja, bisa saja menjadi beban berat bagi ginjal yang sudah rapuh. Sahabat sehat, setelah kita mengetahui buah apa saja yang paling ditakuti ginjal, tentu muncul pertanyaan, kalau begitu, buah apa yang aman untuk dikonsumsi lansia? Jangan khawatir. Meskipun ada beberapa buah yang harus dihindari, masih banyak pilihan buah segar yang aman bahkan bisa membantu menjaga kesehatan ginjal. Pertama, mari kita pahami prinsipnya. Buah yang aman untuk ginjal lansia biasanya rendah kalium, rendah oksalat, dan tidak terlalu tinggi gula. Dengan begitu, ginjal tidak terbebani, kadar gula darah lebih stabil, dan risiko batu ginjal bisa ditekan. Salah satu buah terbaik adalah apel. Buah ini rendah kalium, kaya antioksidan, dan mengandung serat pektin yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, apel juga baik untuk mengontrol gula darah, sehingga cocok bagi lansia dengan diabetes. Tidak heran jika apel sering dijuluki dokter alami. Alternatif lainnya adalah pir. Dengan kandungan air yang tinggi, pir sangat menyegarkan dan membantu mencegah dehidrasi ringan. Pir juga rendah kalium, sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang fungsi ginjalnya menurun. Selain itu, teksturnya yang lembut membuat pir mudah dicerna oleh lansia yang mungkin mengalami gangguan pencernaan. Anggur juga termasuk buah yang aman bagi ginjal. Kandungan resveratrol dalam anggur bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, anggur rendah kalium sehingga tidak membebani ginjal. Namun, pastikan anggur dikonsumsi secukupnya dan bukan dalam bentuk kismis, karena kismis justru lebih tinggi kalium. Jangan lupakan pepaya matang. Meski rasanya manis, pepaya termasuk buah dengan kadar kalium yang masih relatif aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Pepaya juga kaya serat dan enzim papain yang membantu pencernaan. Banyak lansia yang merasa lebih nyaman bab setelah rutin makan pepaya. Selain buah-buah tersebut, semangka juga bisa menjadi pilihan. Kandungan airnya yang tinggi sangat baik untuk membantu hidrasi tubuh. Namun ingat, bagi lansia dengan pembatasan cairan karena gagal ginjal, jumlah semangka tetap harus disesuaikan dengan anjuran dokter. Hal penting yang sering terlupakan adalah porsi dan frekuensi. Buah yang aman sekalipun bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, prinsip utama bagi lansia adalah cukup, tapi jangan berlebih. Lebih baik makan buah sedikit tapi rutin, daripada banyak sekaligus. Saya selalu mengingatkan pasien lansia dan keluarganya, jangan asal memilih buah hanya karena terlihat segar di pasar. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika sudah ada riwayat penyakit ginjal. Dengan pemilihan yang tepat, buah bisa tetap menjadi sahabat, bukan musuh, bagi kesehatan. Jadi, meski pisang, jeruk, dan nangka harus diwaspadai, jangan merasa putus asa. Masih ada apel, pir, anggur, pepaya, dan semangka yang bisa dinikmati dengan tenang. Dengan bijak memilih buah, lansia bisa tetap sehat, segar, dan bahagia tanpa perlu takut membebani ginjal. Sahabat sehat, mengetahui buah apa yang aman dan apa yang berbahaya hanyalah sebagian dari langkah menjaga kesehatan ginjal. Faktanya, gaya hidup sehari-hari berperan besar dalam menentukan apakah ginjal lansia tetap kuat atau justru semakin melemah. Maka, mari kita bahas beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan. Kendalikan asupan cairan. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak minum, semakin sehat ginjalnya. Namun, pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, minum terlalu banyak justru bisa menimbulkan kelebihan cairan, menyebabkan pembengkakan, sesak napas, hingga memperberat kerja jantung. Kuncinya adalah minum secukupnya, sesuai anjuran dokter.
Jika tidak ada pembatasan cairan dari dokter, maka 6-8 gelas per hari biasanya cukup. Jaga pola makan rendah garam. Garam adalah musuh utama bagi ginjal lansia. Konsumsi garam berlebihan meningkatkan tekanan darah, yang akhirnya mempercepat kerusakan ginjal. Kurangi makanan instan, keripik asin, mie instan, atau lauk yang terlalu banyak penyedap rasa. Gunakan rempah alami sebagai pengganti rasa asin. Perhatikan asupan protein. Protein memang penting, tapi jika berlebihan akan menambah beban kerja ginjal. Lansia sebaiknya mengonsumsi protein dalam jumlah sedang, dengan sumber yang sehat seperti ikan, tahu, atau tempe. Hindari konsumsi daging merah berlebihan karena bisa memperparah kerusakan ginjal. Batasi makanan tinggi kalium dan fosfor. Selain pisang, jeruk, dan nangka, masih ada makanan lain yang tinggi kalium dan fosfor seperti alpukat, durian, kacang-kacangan, dan susu full cream. Pada lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, makanan ini harus benar-benar dikontrol agar tidak menumpuk dalam darah. Rutin cek fungsi ginjal. Inilah yang sering dilupakan. Banyak orang baru sadar ginjalnya bermasalah ketika sudah parah. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek kreatinin dan ureum di laboratorium, kondisi ginjal bisa dipantau sejak dini. Lansia sebaiknya melakukan pemeriksaan ini minimal setiap 6 bulan sekali. Kontrol tekanan darah dan gula darah. Dua penyebab utama kerusakan ginjal adalah hipertensi dan diabetes. Karena itu, lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi harus lebih disiplin dalam menjaga pola makan, minum obat sesuai resep, dan rutin memantau kadar tekanan serta gula darah. Hindari obat tanpa resep. Banyak lansia yang terbiasa minum obat pereda nyeri atau jamu tanpa pengawasan dokter. Padahal, beberapa obat pereda nyeri dan herbal tertentu bisa merusak ginjal jika dikonsumsi jangka panjang. Jangan pernah mengonsumsi obat sembarangan. Lakukan aktivitas fisik ringan. Jangan remehkan olahraga ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau yoga sederhana. Aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan, dan mengurangi tekanan pada ginjal. Sahabat sehat, ginjal adalah karunia luar biasa yang Allah titipkan pada kita. Menjaga ginjal sama artinya menjaga kualitas hidup di usia senja. Dengan menerapkan tips ini, lansia bisa tetap sehat, berenergi, dan terhindar dari risiko gagal ginjal yang mematikan. Sahabat sehat, setelah kita membahas bersama dari awal hingga akhir, kita jadi semakin paham bahwa menjaga kesehatan ginjal, khususnya pada usia lanjut, bukan hanya soal menghindari makanan atau buah tertentu. Tetapi ini adalah tentang kesadaran, kehati-hatian, dan rasa syukur atas nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita. Ginjal adalah organ kecil, namun memiliki peran yang begitu besar. Ia setia bekerja 24 jam tanpa henti, menyaring racun, menjaga cairan tubuh, dan melindungi kita dari kerusakan yang tak terlihat. Betapa rugi dan sia-sia rasanya jika kita merusak ginjal hanya karena kurang ilmu atau sekadar menuruti nafsu makan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh kita. Ingatlah 3 buah yang harus diwaspadai: pisang, jeruk, dan nangka khususnya bagi lansia. Namun jangan takut, karena masih banyak buah sehat yang bisa menjadi sahabat setia ginjal seperti apel, pir, anggur, pepaya, dan semangka. Kesehatan adalah amanah, dan menjaga amanah itu adalah bentuk ibadah. Saya berdoa semoga sahabat sehat semua selalu diberi kesehatan yang paripurna, umur panjang yang berkah, dan terhindar dari segala penyakit yang membahayakan. Bagi yang saat ini sedang berjuang dengan sakit ginjal, semoga Allah angkat segala kesulitannya dan diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan ilmu kesehatan bermanfaat, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru, Anda bisa menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Silakan juga tinggalkan komentar dengan menyebutkan kota asal Anda,
agar kita bisa saling mendoakan kesehatan dan kebaikan meski berjauhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah dengan ilmu dan topik yang lebih menarik serta bermanfaat.